Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,25% ke angka 6.856. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini terlihat masih diakumulasi asing dengan jumlah lumayan besar dan masih menarik untuk dipantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ESA. ESA hari ini naik 10% lebih ke harga 1050. Dan hari ini sempat naik mendekati resisten di 1100 walaupun belum sempat menyentuh resisten ini. Dan sebelumnya memang ESA bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50 150. Jadi pada saat itu saya juga menganalisa saham ESA ini turun ARB padahal laporan keuangan terbit dan laba bersih naik sangat tinggi. Pada saat itu saya menjelaskan ESA masih bisa dipantau karena walaupun turun di bawah garis EMA 50 150 masih dekat dengan support di harga 900 yang beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham ESA. Dan ESA juga merupakan salah satu saham yang kami screening pada hari Minggu kemarin dan kami masukkan ke watchlist dan kami bagikan ke teman-teman member untuk coba pantau pergerakannya. Dan saat ini bisa kita lihat ESA kembali naik di atas garis EMA 50 150 dan berhasil naik di atas resisten psikologisan di harga 1000. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini mulai bergerak naik kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 10% lebih ini terlihat masih ada akumulasi asing. Jika kita lihat hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi setelah tanggal 20 sampai 22 asing terlihat mulai keluar, tapi hari ini asing kembali masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ESA masih ada potensi minggu depan untuk naik menuju harga 1100 untuk mengetes resisten ini. Dan karena hari Jumat ini sudah naik lumayan tinggi, hati-hati masih ada potensi ESA untuk terkena profit taking atau terkena pullback pada saat mengetes resisten 1100. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat entry di sekitar harga 1000 atau di sekitar garis EMA 50 150, menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 1000 atau garis EMA 150 untuk entry-nya. Daripada paksakan untuk entry di sekitar resisten 1100. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali ESA mengetes 1100 atau mendekati 1100 gagal break dan terlihat bergerak turun. Apalagi jika kita lihat dari bulan Oktober sampai sekarang sebenarnya trennya masih sideways. Jadi apabila masih sideways masih bisa kita tunggu di sekitar daerah support untuk entry-nya. Sekarang saya akan coba analisa saham MDKA yang kemarin memang turun lumayan dalam atau ARB dan berada di bawah garis EMA 150. Saat ini garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar 4.330. Dan hari ini MDKA ditutup bertahan di 4.300. Jadi saat ini belum terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, walaupun harga berada di bawah garis EMA 150. Karena candle hari ini bisa kita lihat masih candle doji sehingga belum terkonfirmasi dan memang secara tren MDKA saat ini mulai melemah trennya. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun terlihat ada distribusi, tapi asing jika kita pantau hari ini masih masuk akumulasi. Jadi kemarin pada saat penurunan tajam terlihat ada distribusi, tapi satu minggu terakhir jika kita lihat sebenarnya asing masih masuk akumulasi. Dan karena saat ini masih berada di sekitar garis EMA 150 yang masih berupa support, menurut saya MDK juga masih menarik untuk dipantau pergerakannya minggu depan. Apalagi terlihat asing masih terus masuk akumulasi. Dan barusan kalau pemberitaan bahwa GoTo dan MDKA masuk ke dalam FTSE Global Index untuk Maret tahun 2023. Jadi GoTo, MDKA, selain itu juga ada beberapa saham bisa kita lihat. Ada ESA hari ini naik tinggi juga masuk, tapi masuk yang ke small caps-nya. EMTK juga masuk ke mid caps-nya. Jadi ada beberapa saham juga bisa kita lihat masuk ke micro cap. Jadi MDKA menurut saya walaupun saat ini masih berada di bawah garis EMA 150, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan karena 2 hari terakhir sudah turun lumayan dalam, MDKA menurut saya menarik untuk dipantau minggu depan. Tapi untuk entry sebaiknya tunggu MDKA naik kembali di atas garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry. Atau teman-teman mau coba spekulatif buy di sekitar 4.300 juga masih oke, tapi ingat ini spekulatif buy. Apabila ternyata 4.300 terlewati atau terkonfirmasi break, pertimbangkan untuk cut loss.
Karena apabila terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, MDKA trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi paling aman tunggu terbentuk candle hijau dulu baru ikutan entry, atau mau spekulatif buy di sekitar 4.300. Apabila berhasil rebound, target terdekat itu di sekitar 4.500 sampai garis EMA 50 di sekitar 4.530 untuk target take profit jangka pendek. Karena ingat, walaupun berhasil rebound dari garis EMA 150, apabila ternyata pada saat mengatas garis EMA 50 gagal break, MDKA masih akan sideways sehingga masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 150. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham GoTo yang hari ini yang di pemberitaan ini masuk ke indeks FTSE. Jika kita lihat, GoTo hari ini juga naik 3% lebih ke 120. Apabila teman-teman ikutin analisa saya untuk saham GoTo minggu lalu, pada saat itu GoTo berada di atas garis EMA 50 dan candle lumayan solid. Jadi satu saya jelaskan, hati-hati, ini bisa saja false breakout karena pada saat kenaikan tinggi ini malah ada distribusi besar. Dan ternyata satu minggu ini GoTo kembali gagal naik di atas garis EMA 50 dan turun kembali di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 belum terkonfirmasi break. Dan hari ini walaupun naik 3% lebih, GoTo masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar 121. Jadi selama masih gagal break, GoTo masih akan sideways, tapi apabila satu minggu ke depan terkonfirmasi break, maka GoTo trennya akan mulai membaik dan mulai bergerak uptrend. Dan untuk saham GoTo jika kita lihat, kenaikan 3% lebih hari ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga jika kita pantau 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham ini. Jadi saham GoTo apabila teman-teman mau coba entry, menurut saya wait and see, paling bagus adalah buy on breakout apabila berhasil break harga atau garis EMA 50 ini. Karena apabila berhasil break maka berpotensi target terdekat di sekitar 130 sampai target lebih jauh itu bisa ke sekitar 140 sampai 150 apabila memang berhasil terkonfirmasi break garis EMA 50. Tapi apabila gagal break, GoTo masih akan sideways sehingga masih ada potensi kembali turun ke 110 sampai harga support psikologisnya di harga 100. Jadi ingat, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, secara tren GoTo trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Telkom yang bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke 4.040 dan bisa kita pantau satu minggu ini Telkom berhasil bertahan di atas support 3.800, setelah itu berhasil break garis EMA 50. Apabila minggu depan terkonfirmasi break garis EMA 150, maka Telkom trennya akan mulai bergerak trend. Jadi Telkom secara teknikal menurut saya menarik untuk dipantau minggu depan. Walaupun minggu depan ternyata gagal break garis EMA 50, menurut saya masih bisa kita tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan untuk Telkom bisa kita lihat, kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga jika kita lihat, satu minggu terakhir masih masuk akumulasi. Dan selama beberapa minggu ini juga bisa kita lihat asing sebenarnya masih masuk akumulasi. Jadi Telkom apabila teman-teman saat ini belum entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150. Karena apabila berhasil break, saya lihat Telkom berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya atau resisten lebih kuat di sekitar 4.200. Apabila gagal break pun minggu depan, Telkom menurut saya masih bisa dipantau, dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 3.800 atau di sekitar garis EMA 50 pun masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak dilewati. Karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi support di sekitar 3.870. Jadi apabila gagal break kita bisa tunggu di sekitar 3.870 sampai 3.850 untuk coba entry di sekitar support ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.